Jadi begini, kalau saya, naturalisasi itu sama dengan pemalas. Karena PSSI tidak membangun pemain-pemain lokal. Dan pemain-pemain lokal ini ketemu pelatih Sintayong. Semua pemain Korea yang ada di dunia ini, dia ngandelin fisik. No skill. Siapa no skill? Sintayong. Jadi kenal betul dong dengan seorang Anjasmara ya? Oh, sangat kenal, sangat kenal. Kebetulan istrinya pun teman sekolah. SMA 7 dulu. Menurut saya agak kelebihan Anjas. Kalau Anjas kemudian tiba-tiba sekarang menyalah-nyalakan Sintayong gitu. Kan harusnya kita berkaca pada diri kita sendiri gitu. Kita ini sudah memberikan apa gitu. Kan kalau turnamen itu, apalagi turnamen nggak tercatat oleh FIFA, kan nggak ada apa-apa itu. Nggak bisa kita kategorikan sebagai itu prestasi kita gitu. Nah, kecuali kita udah misalnya juara SEA Games, semifinalis Asian Games, masuk Olimpiade, itu kita boleh lah menyebut diri kita legend. Kemudian kita merasa bahwa kita ini lebih dari orang lain, bolehlah itu, bolehlah. Kenapa Anda katakan no skill? Di mana itu? Di mana anunya? Anak-anak ini selalu lihat bola, tidak lihat orang yang bergerak. Golnya dari situ semua itu. Kenapa Sintayong tidak latih itu? Satu. Kedua, Jordi Ahmad, Klopp, siapa lagi Bagot, itu pemain naturalisasi dari mana? Itu asal comot. Itu tidak lebih-lebih amat dari pemain-pemain lokal. Dia harusnya lebih menunjukkan skillnya. Karena saya ini dibesarkan oleh Will Curver, pelatih terbaik di dunia untuk skill individu. Satu lagi yang masalah paling besar adalah siapa yang ngetes ini anak-anak ini, naturalisasi ini. Mutunya saya lihat jauh. Mereka main bola tidak, ya sudah 4 tahun Sin melatih, tidak ada goal getter. Saya kapalan di sepak bola nasional. Kenapa? Karena dari tahun 81 Bang Valen naruh saya di sepak bola nasional gitu. Jadi dengan Persib sangat dekat gitu. Jadi Kompas beberapa kali naik oplahnya gara-gara liputan Persib. Saya bisa masuk ke dalam. Kemudian tim nasional, semua tim nasional dari mulai Anjas main, saya udah di tim nasional. Udah mulai ngeliput di masa-masa terakhir Anjas gitu. Nah, harusnya dia berpikir untuk itu. Tapi maksud saya jangan kelebihan. Ya misalnya dia Sintayong dianggap bukan siapa-siapa atau dibilang ini kebanyakan pemain naturalisasi. Saya mau tanya, Pele itu orang Brazil bukan? Tahun 58 lu Pele memperkuat. Usia 18 tahun. Orang Brazil bukan? Bukan. Afrika lah. Didi orang Brazil bukan? Bukan. Lalu kalau kita bilang oke nih zaman berikutnya Platini. Emang Platini orang Prancis? Itali. Orang Itali. Gitu loh. Djorkaeff orang Serbia. Nah, jadi dengan posisi seperti itu, masa sih kita, kan udah banyak tuh contohnya. Ini yang paling baru deh nih, yang kita, ya kan? Nico, tuh pahlawannya Spanyol yang kemarin bikin gol. Atau Nico Williams. Ya, Nico Williams. Yamal, Lamin Yamal. Sebagai pahlawan luar biasa. Iya. Kurang apa? Jerman tuh rasis kan zaman Hitler dulu. Tuh dia pakai tuh. Terus kita mau apa? Karena semua model tim nasional tuh saya ikutin dan maaf nggak berhasil. Saya tetap mengagumi, menghargai, menghormati mereka. Tapi mereka gagal. Kan ini fakta yang nggak bisa kita sanggah, Ilmi. Tendangannya itu gagal dan gara-gara itu Indonesia nggak ke Montreal. Itu harus dia ingat. Gitu. Jangan sampai dia melupakan itu. Gitu. Dan kemudian kan juga di masa Anjas apa SEA Games kita juara? Enggak kan? Apa Asian Games kita pernah ikut? Enggak kan? Nah, ini fakta yang ada gitu. Kalau cuma sekedar turnamen piala ini piala itu nggak tercatat di FIFA juga. Nah, sekarang ada lagi misalnya ada anak Indonesia lahir di Surabaya, besar di Batam, dia bela Singapura. Mana lebih baik itu Hapner lahir di Belanda, ada darah Indonesia, bela Indonesia. Mana lebih baik? Saya ketemu Erick Thohir waktu lawan Vietnam di GBK, saya bilang Erik, ini pelatih apa ini? Kan Anda bilang, beda pertandingan pertama sama yang di Vietnam, yang menang 3-0. Saya bilang ini pelatih apa? Pak Jokowi punya uang, kenapa tidak panggil Guardiola? Ganti itu Sintayong, kita punya uang. Kenapa tidak Guardiola yang pintar? Tanya apa Erik lah, kenapa dia nggak? Pertanyaannya sederhana juga. Apa dengan Pep Guardiola pasti kita bisa maju? Kan belum tentu juga. Katakanlah begitu. Katakanlah di Pep mau gitu. Pertanyaannya apakah kalau dengan pemain-pemain yang ada sebelum pemain naturalisasi ini kita berhasil? Saya sekali lagi ya, saya tidak merendahkan, tidak anti pada pemain-pemain lokal karena bagaimanapun itu saudara-saudara kita gitu. Ini kan fakta yang ada gitu yang nggak bisa kita sanggah gitu. Saya sahabat saya
kemudian Reva Dedi, dan Toro. Ini tim pertama yang ditugaskan PSSI untuk membuka jembatan naturalisasi. Itu Januari 2009. Mewakil PSSI resmi dapat tugas tapi secara informal, ada suratnya segala macam di zaman Pak Nurdin. Kami di kesana, satu pun nggak ada yang lirik. Jadi kita datang aja, kita baru niat, mereka udah pergi. Kebayang nggak kayak apa? Kita punya catatan ratusan pemain Indonesia yang darah Indonesia yang baru mau kita urut aja, kita baru nanya. Jadi ketemu orang tua baru diajak ngomong aja udah nggak mau. Kebayang kayak apa? Salam olahraga. Jumpa lagi dengan saya di Mas TV Channel ya. Barusan kita saksikan perdebatan antara wartawan senior ya, Bang Mahfudin Nigara, yang sudah malang melintang, bahkan beliau udah ngomong, udah kapalan di dunia sepak bola ya. Dan juga kami padukan dengan seorang legend Indonesia nih, yang legend, katanya legend, Bung Anjas Asmara. Di sini Bung Nigara ini sebagai wartawan senior diundang ke sebuah podcast dan ini membantah semua pertanyaannya Bung Anjas Asmara ya. Di sini Bung Nigara menyebutkan bahwa Anjas Asmara ya, beliau sangat kenal sekali dengan Anjas. Bahkan istrinya Bung Anjas Asmara aja satu SMA katanya dengan Bung Mahfudin Nigara ini ya. Dan di satu podcast itu Bung Nigara menjelaskan bahwa Anjas Asmara ini terlalu berlebihan, lebay lah, atau ya berlebihan lah dalam menanggapi tentang Coach Sintayong ya. Di sini juga Bung Nigara terang-terangan membantah semua pernyataannya Bung Anjas Asmara. Bung Nigara menjelaskan bahwa memang belum pernah dalam sejarahnya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Dan apa yang dikatakan oleh Bung Anjas Asmara itu, yang katanya dia legend, yang katanya dia menang melawan ini, melawan itu, tetapi itu bukan pertandingan resmi FIFA. Taruhlah SEA Games apa ASEAN Games, itu pun tidak pernah. Bahkan yang dia bilang katanya pernah bermain dengan si ini, jangan si itu ya pertandingan persahabatan, bukan pertandingan resmi FIFA yang dicatat oleh sejarah, bukan itu. Dan di sini Bung Nigara menjelaskan bahwa Indonesia lah baru sekali inilah Indonesia bisa berprestasi, bisa berbicara banyak di kancah dunia. Ya disinilah di era Sintayong inilah. Dan itu Bung Nigara menilainya dengan realistis dan melihat keadaan ya, tidak seperti Bung Anjas Asmara atau bahkan Bung Toel yang selalu menyudutkan Sintayong. Bung Anjas Asmara jelas-jelas mengatakan bahwa Sintayong pemain Korea semua mengandalkan fisik, no skill segala macam. No skill katanya. Dan di sini dijawab oleh Bung Nigara bahwa ya tanya saja ke Erick Thohir. Kalau memang apalagi dia di sini mengungkapkan bahwa Coach Sintayong suruh diganti dengan Pep Guardiola. Kan katanya Pak Jokowi banyak uang, banyak duit, Indonesia banyak duit. Kenapa nggak sewa Pep Guardiola saja? Di sini Bung Nigara langsung menjawab, ya tanya saja sama Pak Erick Thohir. Kenapa nggak menyewa Pep Guardiola? Taruhlah Pep Guardiolanya mau, taruhlah mau. Dan itu kan saya yakin belum tentu mau juga melihat kapasitas, kualitas pemain-pemain Indonesia. Kan pelatih apalagi kaliber pelatih internasional ya, kan otomatis melihat resources pemainnya seperti apa, nanti karirnya bakal tenggelam apa enggak semudah ya sini uangnya. Enggak melulu urusan uang. Biarpun banyak uang, kalau yang melatih nggak mau, bisa apa kita? Dan di sini Bung Nigara langsung istilahnya memberikan jawaban telak ya. Tanya aja sama Pak Erick Thohir, kenapa nggak sewa Pep Guardiola misalnya. Dan biarpun taruhlah Pep Guardiolanya mau, tapi kan nggak ada jaminan bahwa itu Pep Guardiola bakal sukses karena dia pelatih hebat, pelatih kaliber internasional. Belum tentu juga.
Dan yang udah kenyataannya, yang udah real bahwa di tangan Coach Sintayong, permainan timnas Indonesia baik yang junior ataupun yang senior itu mengalami peningkatan yang cukup pesat, terutama di bagian fisik, mental. Itu modal fisik dan mental dulu. Nah, kalau skill kan bisa diasah, skill, bakat bisa dicari. Yang penting pembinaan mental dan fisiknya, cara membina mental dan fisiknya, metodenya sudah ketemu. Nah, ini tinggal mencari bakat-bakat yang memang yang ada di Indonesia, tinggal dipadukan dengan mental dan fisiknya. Kalau menurut saya ya nggak perlu lah, keluar-keluar harus gantilah inilah itulah. Nyatanya Sintayong pelatih timnas senior ini udah masuk round 3 kualifikasi Piala Dunia, zona Asia. Nah, kita juga semua berharap bisa lolos ke putaran keempat dan kalau bisa langsung lolos ke kualifikasi Piala Dunia. Kalau bisa, harapan kita semua tidak pesimis seperti Bung Anjas Asmara ini. Seolah-olah dia itu. Dan di sini juga Bung Nigara menjelaskan udah memberikan apa kalau ngomong seperti itu. Udah memberikan prestasi apa buat Indonesia. Bahkan Bung Nigara di sini bilang terang-terangan yang membuat Indonesia gagal melaju ke Olimpiade di tahun-tahun dulu lah. Salah satunya ada yang menggagalkan ya Anjas Asmara ini. Penalti melawan Korea Selatan, beliau gagal penaltinya dan langsung Indonesia gugur. Harusnya itu, kata Bung Nigara, itu dong yang dipikirkan. Itu yang menjadi evaluasi. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Nah, jangan lupa komentarnya, like, dan subscribe agar mendapat bonus tontonan video terbaru dari Mas TV Channel. Salam olahraga.